Lebaran di Tanah Priangan identik dengan hidangan khas seperti ase cabe, balendrang, dan soto Bandung. Setiap menu tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Momen Lebaran tidak hanya sebagai waktu untuk bersilaturahmi, tapi juga menikmati berbagai hidangan khas. Di Tanah Priangan ada beberapa makanan khas Lebaran yang selalu hadir, diantaranya ase cabe, balendrang, dan soto Bandung. Ase cabe atau besengek menjadi salah satu makanan wajib dalam momen-momen besar warga Sunda seperti hajatan dan Lebaran. Hidangan ini terbuat dari cabai besar hijau dan bumbu rempah-rempah. Hidangan ini memiliki rasa pedas gurih yang menjadi favorit untuk disantap bersama ketupat atau nasi putih hangat. Nah, ase cabai ini memang selalu menjadi andalan, salah satu di antara jenis menu yang memang luar biasa ini, memberikan apa ya, cita rasa segar begitu ya, karena habis kita berlelah-lelah, kemudian dengan ase cabai yang apa istilahnya cita rasanya pedas, segar gitu ya, agak sedikit asam gitu ya, ditambah dengan asam Jawa. Nah, ini juga memberikan satu kenikmatan tersendiri. Kemudian di dalam tradisi masyarakat, asa cabai ini memang menjadi salah satu bagian dari menu yang ada tidak hanya pada saat hari Lebaran, tapi itu juga ada pada saat kegiatan-kegiatan tradisi, misalnya pada saat hajatan ya. Pada hajatan, baik hajat itu yang terkait dengan daur hidup ataupun yang lain selalu dimunculkan seperti itu. Menu lainnya ialah balendrang. Makanan ini biasanya disajikan pada hari kedua Lebaran. Menurut Riyadi Darwis, pakar gastronomi tradisional Sunda, balendrang sebenarnya merupakan tumis makanan dari sisa-sisa hari pertama Lebaran seperti sambal goreng kentang, ase cabe, hingga bihun. Meskipun hanya terbuat dari makanan sisa, balendrang tetap menjadi hidangan istimewa. Di daerah Tasikmalaya disebut balendrang, sedangkan masyarakat Ciamis menyebutnya dengan nama dongdo. Balendrang ini memang merupakan salah satu kearifan masyarakat. Jadi masyarakat itu pada prinsipnya tidak boleh memubazirkan setiap apapun makanan yang ada di lingkungan kita. Nah, tradisi ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang mereka masyarakat itu tahu bahwa kalau memubazirkan makanan itu kan tidak boleh ya. Nah, jadi akhirnya itu diramu tuh teh sisa-sisa makanan baik itu apa istilahnya ase cabe, apakah bihun, apakah capcay, apakah misalnya sambal goreng kentang ataupun yang lain. Nah, itu kemudian diaduk, diaduk sedemikian rupa sampai agak kering gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan balendrang. Selain ase cabe dan balendrang, ada menu lain yang bisa menjadi pilihan untuk menu Lebaran. Ada soto Bandung yang siap menjadi teman nasi saat Lebaran tiba. Rasa gurih dan segarnya kuah bening membuat soto Bandung selalu menjadi pilihan menu hari raya seperti Lebaran. Terlebih bagi masyarakat yang sudah bosan dengan makanan bersantan. Nah, soto Bandung ini berbeda dengan soto-soto yang lainnya. Kalau misalnya soto lain itu bersantan, kalau soto Bandung ini kuahnya bening kayak gini nih. Ditambah lagi ada lobak dan potongan daging sapi. Nah, ini bisa jadi alternatif ketika nanti Anda sudah makan santan banyak, pengen yang segar-segar bisa nih cobain soto Bandung. Tidak hanya balendrang dan ase cabe, menurut warga makanan khas Sunda lainnya juga banyak yang menjadi ciri khas saat Lebaran. Di antaranya ulen goreng dengan sambal oncom. Seger ase cabe enak loh. Pokoknya bersantan tapi enak lah ase cabe khas seger. Apalagi cabenya cabe gendot kalau orang Sunda bilangnya. Biasa sih kalau setiap Lebaran itu wajib paling opor ayam pertama kan kalau enggak itu ulen. Iya, goreng ulen sama khas sambal oncomnya itu gitu. Iya. Terus kalau misalkan yang lainnya sih ranginang gitu kan. Paling itu aja sih. Kebanyakan banyak sih yang lain juga, cuman khas banget tuh yang kita tunggu tuh opor sama ulen gorengan itu.
Hidangan khas Lebaran di Tanah Priangan bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari tradisi yang terus dilestarikan. Dari ase cabai yang pedas segar, balendrang sebagai simbol kearifan lokal, hingga soto Bandung yang menjadi alternatif menu tanpa santan, semua memiliki cerita dan makna tersendiri. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.